Pemerintah Provinsi Banten, dalam waktu dekat akan membeli mobil berdaya listrik untuk kendaraan dinas penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar, dan penjabat Sekda Banten Virgo Janti. Pengadaan 2 unit mobil listrik tersebut akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau APBD Perubahan Provinsi Banten tahun 2023, yakni sekitar 1 miliar rupiah lebih. Rencana tersebut diklaim sebagai bagian dari langkah untuk mengurai masalah polusi di wilayah Banten. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Rina Dewianti mengatakan, rencana pembelian mobil listrik tersebut masih dalam pembahasan dengan DPRD Banten. Rina mengungkapkan, nilai anggaran untuk membeli 2 unit mobil listrik tersebut adalah senilai 800 juta rupiah untuk merek Hyundai Ioniq, dan merek mobil listrik bermerek Neta seharga 300 juta rupiah sampai 400 juta rupiah. Sementara itu, PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar menjelaskan, pembelian mobil listrik sebagai kendaraan dinas itu merupakan perintah dari pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari menjalankan amanat dan ketentuan pemerintah pusat, sehingga ketentuan dari pemerintah pusat tersebut harus dipenuhi. Ia mengungkapkan, ada risiko yang harus ditanggung jika perintah pemerintah pusat tidak dilaksanakan. Sementara itu, rencana pembelian mobil listrik tersebut menuai penolakan dari legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bapak Juhani M. Rois dan Bapak Teguh Muhammad Zaki. Menurut mereka, mobil listrik yang diperuntukkan untuk mengantisipasi polusi tidak akan signifikan jika hanya dilakukan untuk mobil dinas. Selain itu juga, rencana pembelian mobil listrik dinilai kurang bijak, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Banten yang masih perlu banyak perhatian dari pemerintahan Provinsi Banten. Rencana pengadaan mobil listrik juga dikritik pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Bapak Firdaus. Menurutnya, upaya untuk mengantisipasi persoalan polusi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya mobil listrik yang hanya 2 unit tersebut. Lebih dari itu, menurutnya, mengatasi persoalan polusi yang bisa dilakukan antara lain adalah penanganan hutan, penghijauan, termasuk pengendalian industri yang juga turut berkontribusi terhadap polusi udara.